سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Tentu itu adalah jargon-jargon yang dapat membelokkan akidah umat Islam, yang dapat menghancurkan keimanan buat ahli bahasa. Untuk ahli bahasa, jikalau ia ingin meriwayatkan Al-Quran, tidak boleh hanya maknanya saja, harus dengan lafadznya, redaksi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga kita semua dirahmati dan diberikan maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan usia yang panjang serta berkah. Semoga kita semua diberikan kesehatan zahir dan batinnya. Semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan rizki yang halal dan sangat luas. Semoga kita semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lanjut menginjak cabang iman yang ketiga. Di sini dikatakan wasyu'abatu tsalitsatu, cabang iman yang ketiga itu al-iman bil kutub, yaitu kita harus beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Jumlah kitab-kitab Allah, jikalau kita jumlahkan dengan suhuf, ada yang berpendapat 104, 105, 106, 107, 108, bahkan lebih daripada itu. Banyak pendapat tentang jumlah kitab dan suhuf. Tetapi boleh kita mengambil pendapat yang mana aja, tetapi jangan mengklaim bahwa pendapat itu adalah kebenaran mutlak. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, di sini kita ambil pendapat yang 104. Dari 104 itu 100 berupa suhuf, 4 berupa kitab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, maka dikatakan di sana bahwa 100 suhuf itu 50 diturunkan kepada Nabi Sis, 30 diturunkan kepada Nabi Idris, 10 diturunkan kepada baginda Nabi Ibrahim, dan 10 lagi diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa selain daripada ia menerima kitab Taurat, ia juga diberikan suhuf. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu suhuf itu apa? Suhuf adalah lembaran-lembaran tentang hukum, aturan yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-Nya. Lanjut, yang 4 itu berupa kitab. Yang berupa kitab, 1 kitab Taurat, 2 kitab Jabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Sebagaimana insya Allah kita semua juga tahu, Taurat diturunkan kepada baginda Musa alaihissalam, Jabur diturunkan kepada baginda Daud alaihissalam, lalu Injil diturunkan kepada baginda Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah, bagaimana sih refleksinya kita mengimani kitab itu? Maka di sini dikatakan bi an tusaddiqa bi annama anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi minal kutub wahyun minallah. Dengan cara kita membenarkan bahwasannya apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang mana itu berupa kitab, itu adalah wahyu Allah. Kita harus membenarkan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya itu adalah wahyu Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu wahyu itu apaan sih? Di dalamnya mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi, yang mana wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya mencakup, meliputi hukum-hukum Allah dan kabar-kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin sekalian, di zaman sekarang tidak sedikit
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin orientalis ataupun dari pihak kufar yang berusaha melencengkan akidah umat Islam supaya umat Islam mempunyai pemikiran atau mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu. Sehingga tidak sedikit propaganda yang dikedepankan bahwa Al-Quran hanya ucapan Nabi, Al-Quran itu ucapan Muhammad. Tentu itu adalah jargon-jargon yang dapat membelokkan akidah umat Islam, yang dapat menghancurkan keimanan umat Islam. Oleh karena itu, di sini kita harus menegaskan kepada diri kita, kepada hati kita, kepada pikiran kita, bahwa kita selaku muslim yang beriman harus mengimani bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya itu adalah wahyu yang Allah turunkan darinya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mengenai wahyu itu terbagi dua. Satu, ada yang kategorinya robbaniyah, yang kedua ada yang kategorinya ghairu robbaniyah. Yang kategori robbaniyah adalah wahyu Allah yang Allah ia turunkan langsung kepada nabinya dengan kata-kata dia. Seperti mana? Seperti Al-Quran. Al-Quran itu murni firman Allah. Bahkan Al-Quran itu turunnya itu turun lafadznya beserta makna. Turun lafadznya, lafadz yang turun kepada baginda kita, sehingga Nabi kita tidak menambah sedikit pun huruf, tidak mengurang sedikit pun huruf daripada pelafalan Al-Quran, daripada redaksi kata Al-Quran, karena dari sananya lafadz yang turun, sehingga Nabi cuma menyampaikan saja kepada umatnya. Itulah Al-Quran, sifatnya kategori robbaniyah, yang mana turunnya itu beserta lafadznya. Ada yang wahyu yang kategori robbaniyah, yang mana wahyu yang kategori robbaniyah itu adalah hadis-hadis baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ucapan-ucapan beliau itu adalah hadis, dan itu adalah wahyu, tetapi kategori ghairu robbaniyah. Kata siapa hadis atau ucapan-ucapan Nabi itu wahyu? Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah diucapkan oleh Nabi kecuali itu wahyu dari Allah. Makanya hadis itu adalah wahyu Allah. Tetapi bedanya dengan Al-Quran, kalau hadis itu yang turun wahyunya itu hanya maknanya saja, sehingga pelafalannya itu, pengucapannya itu, lafadznya itu, redaksi katanya itu Nabi yang buat. Nabi yang menerima makna, Nabi yang berusaha melafalkan. Jadi lafadznya itu dari Nabi, tapi maknanya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi. Itulah hadis. Sehingga buat ahli bahasa, untuk ahli bahasa, jikalau ia ingin meriwayatkan Al-Quran, tidak boleh hanya maknanya saja, harus dengan lafadznya, redaksi katanya. Karena keterikatan antara makna dan lafadznya itu sangat erat. Jadi tidak boleh bagi ahli bahasa yang mau meriwayatkan Al-Quran itu hanya maknanya saja, harus terikat erat dengan redaksi lafadznya. Adapun ahli bahasa yang mau meriwayatkan hadis baginda kita Nabi Muhammad SAW itu boleh hanya maknanya saja, tanpa terikat erat dengan redaksi katanya. Tetapi lebih baik terikat dengan redaksinya, apalagi diucapkan, diriwayatkan dengan redaksi katanya. Tetapi boleh meriwayatkan hanya makna walaupun tidak terikat dengan redaksi katanya. Itulah hadis baginda kita. Beda Al-Quran dengan hadis. Ini robbaniyah, ini ghair robbaniyah. Terus pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana hadis qudsi? Hadis qudsi adalah kategori wahyu Rabbaniyah, Allah yang berfirman. Karena hadis qudsi itu kadangkala turunnya itu maknanya saja, kadangkala turunnya itu beserta lafadznya, seperti ana inda dzanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya atau kami berserta atau bersama atau sesuai dengan sangkaan praduga hamba kami. Itu adalah hadis qudsi, Nabi yang mengucapkan, tetapi itu adalah ungkapan Allah, Nabi yang mengucapkan, tapi itu tidak termasuk Al-Quran. Ini adalah hadis qudsi namanya. Bagi ahli bahasa boleh meriwayatkan hadis qudsi hanya maknanya saja tanpa terikat erat dengan redaksi kalimatnya. Kenapa? Karena hadis qudsi sebagaimana yang tadi telah dikatakan, turunnya itu kadang-kala maknanya, kadang-kala dengan lafadznya. Begitu hadirin jamaah kaum muslimin rahimahullah. Tetapi yang harus kita pegang erat-erat bahwa Al-Quran murni wahyu Allah tanpa campur tangan ungkapan makhluk di sana, murni berfirman Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis itu wahyu Allah, tetapi Nabi yang melafalkan redaksi katanya atau dari Nabi redaksi katanya. Hadis qudsi kadang kala makna, kadang kala beserta lafaz, tetapi bagi ahli bahasa boleh meriwayatkan hadis qudsi hanya maknanya saja tanpa terikat dengan redaksi katanya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itulah cabang iman yang ketiga, yaitu kita harus membenarkan bahwa kitab yang turun dari Allah kepada nabi-nabinya itu murni wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya mengenai cabang iman yang keempat, insya Allah kita lanjut pada video berikutnya. Oleh karena itu, jangan sampai Anda ketinggalan, selalu stay dalam channel Kalam Ulama TV agar kita lebih mempelajari tentang cabang-cabang keimanan itu, sehingga kita bisa menyempurnakan keimanan kita, maka insya Allah kita akan mempunyai derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل مريح